Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang prakarya. Yang pertama tentang budidaya tanaman sayuran. Apa itu budidaya tanaman sayuran? Budidaya tanaman sayuran adalah proses menghasilkan bahan pangan serta produk agroindustri dengan memanfaatkan sumber daya tumbuhan yang ada dan kita kelola. Apa yang kita kelola? Yaitu dari produk tanaman yang kita hasilkan akan kita kelola dari menanam sampai lagi dengan panen. Pelajaran tujuannya untuk apa ya? Tujuannya semester 1 untuk dengan dijual sehingga dihasilkan. Sebelumnya ekonomis akan atau bisa berdoa untuk dengan mengucapkan lafal basmalah bersama-sama. Kita akan mempelajari tentang jenis-jenis tanaman sayuran. Seperti ketahui, jenis-jenis tanaman sayuran yang ada pada lahan-lahan kering atau lahan-lahan yang lembab. Umur dari tanaman tomat kurang lebih setelah 2 bulan bisa ditanam sehari setelah tanam. Ada bawang merah, alim sepa, banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Bawang merah juga bisa digunakan sebagai obat. Kemudian kangkung dapat tumbuh di dataran rendah, dibudidayakan, bisa menggunakan batangnya atau juga bisa menggunakan bijinya atau sering disebut dengan kangkung darat. Dibandingkan dengan kangkung air dan kangkung darat, biasanya kangkung air itu mempunyai batang yang lebih besar, sedangkan kangkung darat batangnya lebih kecil. Dipanen setelah 27 hari setelah tanam. Itu kangkung. Yang dimanfaatkan bisa batangnya, bisa daunnya. Selain kangkung ada bayam. Bayam bisa hidup di dataran rendah, bisa hidup di dataran tinggi. Tanaman bayam itu bisa ditanam setiap hari karena termasuk tanaman yang bisa tumbuh sepanjang tahun. Sawi biasanya ditanam dengan menggunakan bijinya. Biasanya umur dari sawi itu sekitar 2 atau 3 bulan. 2-3 bulan itu bisa dipanen. Dari beberapa jenis tanaman yang sudah disebutkan itu banyak sekali tanaman dari buah yang dimanfaatkan, ada daun yang dimanfaatkan dan juga batangnya, kemudian ada umbinya. Nah, tugas kalian untuk hari ini adalah mencari tanaman sayuran yang ada di daerahmu, kemudian ditulis ciri-ciri tanamannya, kemudian dicari manfaat bagian yang dapat dimanfaatkan. Sayuran tersebut yang dimanfaatkan apanya. Sampai di sini dulu tugas hari ini. Apabila nanti ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WA atau Google Classroom atau lewat sekolah. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini ilmu yang didapat hari ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Fajar. Masih dalam pelajaran prakarya hari ini. Sebelum kita memulai untuk pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk hari ini, untuk pelajaran prakarya,
dengan aspek budidaya. Setelah pertemuan sebelumnya kita memilih materi tentang jenis-jenis tanaman sayuran. Yang pertama, tahapan budidaya sayuran. Pertama, tentang pembibitan. Yang kedua, pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Kemudian yang ketiga, penanaman. Kemudian yang keempat, pemeliharaan tanaman. Kemudian pemanenan. Kemudian yang terakhir adalah pasca panen. Yang pertama, pembibitan atau pembenihan. Pembibitan benih yang akan kita tanam itu harus mempunyai syarat-syarat, antara lain benih harus bersih, bebas dari benda-benda asing, daya tumbuhnya minimal itu 80%, dan selama pembibitan itu benih pembibitan itu harus terbebas dari OPT, organisme pengganggu tanaman. Kemudian pengairan yang cukup, dan yang terpenting adalah sinar matahari yang mencukupi agar supaya tumbuhan dapat tumbuh secara optimal. Kemudian yang kedua, pengolahan tanah. Pengolahan tanah. Kemudian tanah yang dilakukan untuk diolah harus menggunakan cangkul atau karbo. Penanaman bisa menggunakan polybag atau pot atau tempat tanam yang lain. Kemudian tujuannya agar supaya tanah yang diolah itu menjadi gembur dan sesuai dengan syarat tanam. Kemudian yang berikutnya adalah penanaman. Dapat dilakukan dengan cara penyemaian. Kemudian setelah disemai, kemudian jarak tanam diatur sehingga memperoleh ruang hidup yang mencukupi. Pemeliharaan tanaman. Yang dilakukan dalam pemeliharaan tanaman yaitu penyiraman, kemudian penyulaman, kemudian penyiangan, kemudian pemupukan, kemudian pengendalian organisme pengganggu tanaman. Dari pemeliharaan kemudian ada pemanenan, pasca panen. Pasca panen. Pasca panen itu apa? Yaitu apa yang kita lakukan setelah panen. Apa yang kita lakukan? Yaitu mengumpulkan hasil panen, dikumpulkan, kemudian disortir atau diolah berdasarkan umur dan ukurannya. Setelah itu baru penyimpanan hasil panen. Tugas kalian adalah mencari tahu, mempelajari tentang alternatif menanam tanaman sayuran yang tidak mempunyai lahan atau lahan sempit atau pekarangannya sempit atau di daerah perkotaan. Sekian untuk materi kali ini. Sekian, terima kasih. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.